Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Aulia Rela, yang kedua ada Dani Syuafi, ketiga saya sendiri Kansa Mufida, yang keempat Natasha Azizah, yang kelima Putri Afrilian, dan yang terakhir Shena Rahmayani. Bagian pertama akan dijelaskan oleh Dani Syuafi. Silakan. Terima kasih, Kansa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Poin yang pertama, itu ada makna hubungan internasional. Hubungan internasional itu merupakan hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas ketatanegaraan. Contohnya, ada suatu kasus nih, suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang. Misalnya, tenaga ahli untuk melakukan pembangunan. Nah, maka melalui hubungan internasional, negara tersebut bisa mengatasi permasalahannya dengan meminta bantuan kepada negara lain. Selanjutnya, konsepsi hubungan internasional oleh para ahli itu sering dipersamakan dengan 3 konsepsi. Yang pertama ada politik luar negeri, yang mana politik luar negeri itu adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Poin yang kedua, itu ada hubungan luar negeri, yang mana artinya adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk kepada kedaulatannya. Dan yang terakhir atau poin ketiga adalah politik internasional, yang mana politik antar negara yang mencakup kepentingan dan juga tindakan dari beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Nah, sebenarnya konsep hubungan internasional itu berbeda dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan juga politik internasional. Namun memiliki persamaan mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara atau lingkup internasional. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke Kansa. Baik, terima kasih untuk Dani Syuafi. Bagian 2, yaitu pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia, akan dibacakan oleh Shena. Poin yang kedua yaitu pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Sudah hubungan dan lain kala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional ini antara lain karena faktor-faktor internal dan eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua ada faktor eksternal. Ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemudian, pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ini ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan bilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional ini diarahkan untuk hal berikut. Yang pertama, ada pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang kedua, ada pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, ada pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Dasar kerjasama adalah
membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. Yang keempat, pertahanan kemerdekaan menjaga keamanan negara. Yang kelima, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. Yang keenam, meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang ketujuh, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila besar dan kesepakatan. Kesimpulannya, untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional, bangsa Indonesia ini harus senantiasa meningkatkan kualitas kerjasama internasional dan dibangun negara lain. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia ini harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi yang proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Selain itu, kita juga harus mampu memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang bagi kepentingan nasional. Sekian dari saya, dikembalikan kepada Kansa. Baik, terima kasih kepada Shena Rahmayani. Bagian selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Kepada Putri dipersilakan. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin politik luar negeri adalah yang digunakan dan dilakukan suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dan capainya tujuan negara serta terpenuhinya kepentingan nasional. Tujuan dari politik luar negeri untuk mengamankan yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, mendapatkan berbagai barang yang dibutuhkan untuk mempercepat kemakmuran rakyat dan mencukupi kebutuhan rakyat sendiri. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional. Yang keempat, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara Indonesia. Yang selanjutnya, dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain, Indonesia selalu mengingatkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban serta perdamaian. Berbagai peristiwa yang menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. Yang pertama, Indonesia menjalin anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1990. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1995 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Tetapi pada tanggal 28 September 1996, Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota PBB. Yang kedua, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1995 yang melahirkan semangat dan solidaritas berbagai negara di Asia sampai Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila baru. Yang ketiga, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendidikan gerakan non-blok atau GNB pada tahun 1991, bahkan pada tahun 1992 dalam konferensi negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia telah ikut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Yang keempat, terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke berbagai negara yang sedang dilanda konflik seperti Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan bahkan pada tahun 2007 Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN atau
Association of Southeast Asian Nations, yang merupakan organisasi berbagai negara di kawasan Asia. Bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. Yang kelima, ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional, mulai dari SEA, Southeast Asian Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. Yang keenam, Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa Bangsa Indonesia tercatat sebagai anggota organisasi Konferensi Islam atau OKI, organisasi sebagai negara pengekspor minyak OPEC, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC. Yang ketujuh, penyelenggaraan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini, bangsa Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 12 negara. Sebagai wujud dari kerjasama tersebut, di negara Indonesia terdapat kantor kedutaan besar dan kesultanan jenderal dengan negara lain. Begitu juga dengan kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara Indonesia yang terdapat di negara lain. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia resmi menjadi anggota ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik yaitu yang pertama, ketika terjadi agresi militer Belanda pertama, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan bangsa Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk Komisi 3 negara yang membawa Indonesia Belanda ke meja perundingan Renville. Yang kedua, ketika agresi militer Belanda kedua, PBB membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia Belanda dalam perundingan Rombrien. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Itu yang pertama, ECOSOC, yaitu Dewan Ekonomi Sosial. Yang kedua, ILO, yaitu Organisasi Buruh Internasional. Yang ketiga itu FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Salah satu prestasi Indonesia di PBB, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang 1974. Indonesia terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Di Komisi Hukum Internasional PBB atau International Law Commission, ILC, Indonesia mencatat prestasi. Yang pertama, terpilihnya mantan Menlu Muchtar Kusumaatmadja sebagai anggota ILC pada periode 1992 sampai 2001. Yang kedua, pada pemilihan terakhir yang berlangsung pada sidang Majelis Umum PBB ke-61, Duta Besar Nugroho Wisnumurti terpilih sebagai anggota ILC periode 2007 sampai 2011. Setelah bersaing dengan 10 kandidat lainnya dari Asia, dan terpilih kembali untuk masa tugas 2012 sampai 2016. Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007 sampai 2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Natasha. Baik, terima kasih Kansa. Sekarang saya akan membahas tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Sebenarnya peran Indonesia dalam ASEAN ini bisa dibagi-bagi ke berbagai sektor seperti perekonomian, kebudayaan dan sosial, militer, dan politik, dan lain-lain. Nah, yang pertama, yang mungkin sebelum ASEAN ini berdiri, bahkan Indonesia merupakan salah satu negara yang memperkerasai berdirinya ASEAN ini, yang diwakili oleh Adam Malik pada 8 Agustus 1967 sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu,
yang mewakili konferensi di Bangkok, di Thailand. Lalu bersama dengan 4 negara lainnya, Filipina, Thailand, Singapura, sama Malaysia. Lalu yang kedua, Indonesia juga merupakan negara yang menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN KTT pertama pada 1976. Lalu Indonesia juga merupakan negara yang turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebetulnya menganut politik bebas aktif sama yang dianut oleh sikap ASEAN, di mana bebasnya itu adalah bebas tidak mendukung blok manapun, baik blok barat maupun blok timur, dan juga aktif untuk memperjuangkan perdamaian dunia. Salah satu perwujudan Indonesia menjaga perdamaian dunia adalah menjadi penengah antara konflik Vietnam dan juga Kamboja pada saat itu, ditunjuk oleh ASEAN. Lalu juga membentuk komunitas keamanan bagi ASEAN. Tujuan dari komunitas keamanan bagi ASEAN ini adalah untuk menanggulangi kejahatan atau kriminalitas yang terjadi antar lintas negara, seperti separatisme, terorisme, dan juga hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum internasional di dunia. Sebetulnya, selain mendorong penguatan dan kerjasama keamanan di sektor maritim, memastikan sentralitas ASEAN, dan turut serta pada isu pekerja imigran, Indonesia juga berturut serta perannya dalam ASEAN juga ada di bidang politik dan budaya. Contohnya di dalam bidang budaya, yaitu menyumbangkan item berupa artefak, yaitu benda sejarah, di mana hal ini bertujuan supaya meningkatkan apresiasi dan juga meningkatkan kesadaran bagi generasi selanjutnya untuk mengapresiasi budaya ASEAN. Lalu juga ada berperan dalam pendidikan, memberikan beasiswa seperti Asian Scholarship atau Asian Youth Expo, dan juga ada kegiatan yang namanya Duta Muda Asia Tenggara atau Duta Muda ASEAN. Juga berperan aktif dalam bidang sosial, seperti membantu negara yang sedang kesulitan. Contohnya, dalam pandemi ini, Myanmar dibantu oleh Indonesia diberikan $200.000 untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, saya ingin mengambil dari poin bab sebelumnya, yaitu hak asasi manusia. Indonesia juga berperan dan mengupayakan untuk human right, untuk hak asasi manusia, memperjuangkan hak asasi manusia dalam berbagai keseluruhan, sehingga Indonesia bergabung dengan suatu lembaga atau komunitas di ASEAN yang namanya ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, di mana lembaga ini menegakkan HAM secara keseluruhan, baik untuk hak anak, hak kebebasan pendapat, hak kesehatan, dan juga hak-hak lainnya yang ada di Indonesia. Mungkin sekian dari saya serahkan kembali kepada Kansa. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia Rela Malia. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa itu gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau GNB lahir pada tanggal 1 September 1962. GNB ini muncul setelah dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung, Indonesia. Hal ini diawali saat Perdana Menteri Negara India, yakni Jawaharlal Nehru, memperkenalkan istilah non-blok. Saat itu ia sedang berpidato yang bertempatkan di kota Colombo, Sri Lanka pada tahun 1954. Jawaharlal Nehru pada pidatonya mengemukakan 5 poin yang menjadi landasan dasar hubungan kerjasama Sino-India. Kelima poin tersebut diberi julukan Panchshil atau bisa diartikan sebagai 5 pengendali.
Nah, selanjutnya, apa aja sih inti dari kelima poin pengendali itu? Nah, inti dari kelima poin pengendali atau Pancil ini adalah yang pertama, menghormati kedaulatan dan integritas teritoria. Yang kedua, perjanjian non-agresi. Yang ketiga, menghormati serta tidak mencampuri urusan negara lain untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam negerinya sendiri. Yang keempat, kesetaraan dan kesejahteraan bersama. Dan yang kelima, berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian. Gerakan non-blok bukanlah sebuah organisasi yang berwujud lembaga. Satu-satunya pengurus dalam GNB adalah seorang ketua yang dijabat oleh kepala negara atau pemerintah yang menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi GNB. KTT GNB dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Nah, apa aja syarat diterima menjadi anggota GNB? Jadi, syarat diterima menjadi anggota GNB yakni negara tersebut menganut politik bebas dan berdasarkan hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, negara tersebut mendukung berbagai gerakan kemerdekaan nasional. Yang ketiga, bukan merupakan anggota salah satu fakta militer yang dibentuk oleh kedua blok dalam Perang Dingin. Selanjutnya, apa aja nih peran Indonesia dalam gerakan non-blok? Nah, peran Indonesia dalam gerakan non-blok yang pertama yakni salah satu pemrakarsa GNB. Yang kedua, pemimpin gerakan non-blok pada tahun 1991. Yang ketiga, penyelenggara KTT 10 gerakan non-blok. Dan yang keempat, memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan pada asas keadilan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, salah satu pemrakarsa gerakan non-blok. Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakarsai pendirian gerakan non-blok. Hal tersebut diwakili oleh Presiden Soekarno selaku pemimpin negara pada saat itu. Nah, ada 4 negara lain nih yang mempelopori pendirian GNB. Yang pertama yakni Mesir, diwakili oleh Gamal Abdel Nasir. Yang kedua, dari Yugoslavia diwakili oleh Josip Broz Tito, yang ketiga dari India diwakili oleh Pandit Jawaharlal Nehru, dan yang keempat ada dari negara Ghana diwakili oleh Kwame Nkrumah. Para pemimpin negara melaksanakan pertemuan di kota Belgrade, Yugoslavia pada tahun 1961. Pertemuan ini meresmikan didirikannya gerakan non-blok. Pemimpin pertama GNB ini diberikan kepada Presiden Yugoslavia yakni Josip Broz Tito. Yang kedua, yakni pemimpin gerakan non-blok pada tahun 1991. Indonesia pernah menjadi pemimpin gerakan ini pada tahun 1991. Presiden Soeharto selaku Presiden RI saat itu terpilih menjadi Ketua GNB. Nah, selanjutnya yang ketiga, yakni penyelenggara KTT 10 gerakan non-blok. Pada saat Indonesia menjabat pemimpin GNB, Indonesia berhasil menyelenggarakan KTT 10 GNB. KTT tersebut bertempat di Jakarta, Indonesia, dan dihadiri oleh 106 negara. KTT 10 GNB dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 6 September 1992 dengan ketuanya yakni Presiden Soeharto. Terdapat beberapa isu yang muncul dalam KTT 10 GNB di Jakarta, yakni sebagai berikut. Yang pertama, GNB mendukung perjuangan Palestina yang perumusannya terdapat dalam Pesan Jakarta atau Jakarta Message. Yang kedua, GNB menyesalkan tindakan Amerika Serikat yang membantu Israel dalam melakukan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah milik Palestina. Yang ketiga, kegagalan dalam memasukkan masalah sanksi PBB kepada Irak dan Libya menunjukkan masih lemahnya GNB dalam mengatasi perbedaan pendapat di kalangan anggota. Para pemimpin dari negara-negara anggota gerakan non-blok atau GNB ini mengakhiri KTT ini dengan melahirkan sebuah Jakarta Message atau Pesan Jakarta. Nah, apa aja sih isi pokok dari Jakarta Message atau Pesan Jakarta? Yakni yang pertama, GNB berhasil membantu memperbaiki iklim politik internasional pada akhir Perang Dingin, yakni dengan mempertahankan validitas dan relevansi non-blok. Dialog dan kerjasama akan memproyeksikan gerakan sebagai sebuah semangat komponen yang saling bergantung, yang konstruktif, dan sungguh-sungguh dari arus hubungan internasional. Selanjutnya yang kedua, dunia masih menghadapi berbagai rintangan yang berbahaya untuk menyelaraskan hal-hal seperti konflik kekerasan, agresi, pencaplokan negara lain, perselisihan antar etnik, rasisme dalam bentuk baru, ketidaktoleransian agama, dan nasionalisme yang diartikan dengan sempit. Yang ketiga, gerakan non-blok akan membentuk kelompok untuk memainkan peran penting dalam membangkitkan kembali restrukturisasi dan demokratisasi PBB.
para anggota mendesak agar anggota tetap Dewan Keamanan PBB membuang hak veto. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa keanggotaan DKPBB harus didefinisikan kembali supaya mencerminkan perubahan setelah berakhirnya Perang Dingin. Yang keempat, menyatakan perang terhadap keadaan di bawah perkembangan, kebodohan, dan kemiskinan. Mereka harus menghancurkan beban utang, proteksionisme, rendahnya harga-harga komoditas, dan mengecilkan gangguan arus uang negara-negara miskin. Yang kelima, hal tersebut melahirkan kekhawatiran tentang kegagalan dalam menyelesaikan perundingan perdagangan multilateral dan menyerukan negara-negara maju untuk menguatkan penyelesaian yang memuaskan putaran Uruguay. Selanjutnya, yang keenam, dalam rangka meningkatkan kerjasama Selatan, GNB mendesak kerjasama yang konkret dan praktis dalam produksi makanan, penduduk, perdagangan, dan investasi demi memahami rasa percaya diri bersama-sama. Selanjutnya yang ketujuh, koordinasi dari upaya dan strategi dengan kelompok 77 atau Forum Ekonomi Negara-Negara Berkembang berkaitan dengan kepentingan yang mendesak melalui Komite Koordinasi Gabungan yang mantap. Selanjutnya yang kedelapan, selain itu, GNB juga menyerukan persekutuan-persekutuan global yang baru dalam menyeimbangkan sumber keuangan bagi negara-negara miskin dan alih teknologi lingkungan yang lebih besar. Selanjutnya, pernyataan dukungan yang pantang mundur kepada rakyat Palestina untuk berusaha menentukan nasib sendiri dan mengakhiri diskriminasi rasial di Afrika Selatan. Selanjutnya yang ke-10, melarang setiap negara dalam menggunakan kekuatannya untuk memaksakan konsep-konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia yang dianutnya kepada negara lain atau menerapkannya sebagai syarat pemberian bantuan. Dan yang ke-11 yang terakhir, yakni berjanji untuk memegang teguh komitmen dalam rangka mengupayakan sebuah dunia yang bebas nuklir. Pernyataan keprihatinan yang dalam perihal pemakaian dana secara besar-besaran untuk persenjataan, padahal dana tersebut dapat disalurkan untuk pembangunan. Selanjutnya, yang keempat, memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan pada asas keadilan. Indonesia menjadi negara yang juga ikut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia. Selain itu, Indonesia juga memperjuangkan hak asasi manusia dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Salah satunya adalah peran penting Indonesia dalam meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Baik, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amel. Selanjutnya kita akan masuki kepada sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Shena, pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Putri, pertanyaan ketiga akan dibacakan oleh Natasha, dan pertanyaan terakhir akan dibacakan oleh Denis. Silakan. Mengapa kita harus mengetahui tentang perdamaian dunia internasional? Apa sih manfaatnya? Alasan kita harus mengetahui tentang perdamaian dunia internasional ini adalah karena perdamaian dunia internasional memiliki arti penting bagi kemajuan sebuah negara. Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Perdamaian dunia adalah keadaan ideal, kebahagiaan, kebebasan, dan kedamaian di dalam dan di antara semua orang dan bangsa di dunia. Untuk menciptakan perdamaian dunia, diperlukan suatu hubungan yang baik antar negara-negara internasional lainnya. Manfaat dari perdamaian dunia internasional yaitu sebuah negara dapat mencukupi kebutuhan dan bisa terjamin kelangsungan hidup serta mendorong terciptanya stabilitas. Sekian pertanyaan dan jawaban dari saya. Bagaimana cara Indonesia menjaga perdamaian dunia? Jawabannya, untuk menjaga perdamaian dunia, kita dalam berbagai organisasi bergabungnya Indonesia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Association of Southeast Asian atau ASEAN, kemudian dengan mengirimkan bentuk misi perdamaian yang bergabung dalam misi Republik Indonesia dan mengirimkan kontingen ke negara-negara yang sedang mengalami hal-hal tersebut sebagai perwujudan dari komitmen bangsa dalam menciptakan perdamaian.
Oke, pertanyaan ketiga dari Azka Askia Khairunisa, kelompok 2, 1147. Bagaimana jika seandainya negara Indonesia tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Apa yang akan terjadi? Mungkin ini pertanyaan yang paling simpel daripada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ilmu pengetahuan di Indonesia sama ilmu pengetahuan di Timur Tengah, Eropa, Amerika, jauh. Jika kita menutup diri, tidak mau bekerja sama dengan mereka, mungkin kita akan berakhir seperti Korea Utara. Rakyatnya bahkan tidak mampu membeli mobil, internet terbatas, pengetahuan terbatas, sangat terbatas. Mungkin hanya militer yang mereka sangat unggul. Dan juga pada kondisi pandemi COVID-19 ini, jika kita tidak bekerja sama dengan negara lain, menjalin hubungan dengan China, mungkin kita tidak mendapat dosis vaksin Sinovac dan Moderna dan yang lain-lain. Mungkin vaksin itu akan diberikan China kepada kenalan negara yang lain dibandingkan kita. Mungkin negara kita sudah hancur dengan pandemi dan sudah berakhir dan berpindah tangan kepada masyarakat Tionghoa atau China yang lainnya, sudah tidak berada di tangan kita, Indonesia atau Melayu. Dan juga apa kabar keadaan infrastruktur kita, peradaban kita, tanpa ilmu-ilmu pengetahuan dari negara lain, sipil, mungkin kita tidak bisa membangun jembatan, kita tidak bisa membangun perekonomian yang modern, kita tidak bisa membangun industri, hanya pertanian yang tradisional. Jadi kesimpulannya jika Indonesia tidak membangun jalinan atau hubungan negara lain, mungkin Indonesia sudah tidak ada. Oke. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan keempat dari Daud Firdaus Rahmat sebagai perwakilan dari kelompok 5 kelas 11 MIPA 7. Apa contoh hubungan internasional antara negara Indonesia dengan negara lain? Dan bagaimana latar belakang hubungan itu bisa terjalin? Sekarang saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk salah satu contoh hubungan internasional antara negara kita dengan negara lain itu ada ASEAN atau bisa dikenal dengan Association of Southeast Asian Nation. Nah, latar belakangnya itu seperti ASEAN itu terbentuknya itu karena adanya kepentingan bersama juga atau seperti masalah-masalah bersama yang terjadi di kalangan negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, ASEAN juga didirikan atas keyakinan usaha untuk memperkukuh ikatan solidaritas dan regional dan kerjasama yang ada. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Kansa. Terima kasih kepada Danis. Begitu saja presentasi dari kami. Sekian, maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.